Salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Oke teman-teman ya, ada sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan ketika kita melihat cuplikan yang di depan tadi tentang Ketua KPK. Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK. Saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara kepada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru bisa masuk itu, dia sudah teriak hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu, kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami, buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela Cicak Buaya. Pada waktu Cicak Buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan
Setia Novanto waktu itu menjadi ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu. Di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap, Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah, saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK, salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Oke teman-teman ya, itu tadi adalah percakapan yang cukup luar biasa. Saya juga baru dengar ini teman-teman ya. Jadi secara pribadi saya itu mendukung siapapun yang menjadi pemimpin ya. Baik dulu itu Pak Jokowi selama 2 periode, sekarang Pak Prabowo, itu semuanya memang harus kita dukung karena mereka itu sudah menjadi pimpinan negara. Tapi kita sebagai rakyat ya, kita itu punya harapan. Ketika pergantian para pemimpin, kita berharap bahwasannya ada sebuah perubahan yang kita harapkan semuanya. Perubahan yang bisa membawa negeri ini jauh lebih maju. Terutama yang memang dari dulu menjadi pembahasan itu adalah tentang korupsi. Seakan-akan negeri kita itu susah banget ya untuk memberantas korupsi, untuk menghilangkan korupsi dari negara kita. Dan kita berharap kepada pemimpin yang baru ini, Bapak Prabowo Subianto ya. Kita itu menginginkan loh Pak sebagai rakyat kecil. Nah, koruptor itu benar-benar dihukum jera. Buat mereka itu supaya ketika sudah pernah ada yang dihukum tidak mau melakukannya kembali. Nah, ini harapan dari rakyat kecil seperti kita Pak ya. Benar-benar berharap dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kita berharap Pak Prabowo Subianto itu mampu memberantas korupsi. Nah, seperti yang diperlihatkan kemarin Pak ya, banyak sekali dari rakyat ya, kita sudah mendengarkan dari para netizen, ketika ada vonis dengan 300 triliun lah ya, kurang lebih begitulah ya, cuman divonis dengan 6,5 tahun. Itu tentu saja menyakiti Pak ya, menyakiti hati rakyat kecil yang seharusnya uang itu bisa digunakan untuk kesehatan, digunakan untuk kependidikan, digunakan untuk pembangunan, justru malah itu diambil oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita berharap kepada pemimpin yang baru ini, kepada KPK, mereka harus menunjukkan taringnya bahwasannya bisa menumpas koruptor yang ada di negeri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.